Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Kali ini manajemen pemasaran akan saya bawakan dari arti penting dan pengertian manajemen pemasaran itu sendiri. Silakan disimak perkuliahan ini. Oke, kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan marketing atau pemasaran. Menurut Philip Kotler, marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others. Definisi manajemen pemasaran, kalau kita lihat sebagai proses sosial, manajemen pemasaran adalah proses sosial dengan yang dimana dengan proses itu seseorang atau kelompok orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Definisi manajemen pemasaran sebagai proses manajerial. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga dan promosi, dan penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi. Ruang lingkup pemasaran, kita lihat dari sini dari pertukaran atau exchange dan transaksi. Pertukaran, yaitu konsep inti marketing, di mana proses mendapatkan suatu produk yang diinginkan atau dibutuhkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Dengan kondisi, pertama, terdapat paling tidak dua pihak, pembeli atau penjual. Kedua, setiap pihak mempunyai sesuatu yang bernilai bagi pihak lain. Ketiga, setiap pihak mampu berkomunikasi dan menyampaikan produk. Dan yang keempat, setiap pihak bebas menerima atau menolak penawaran pihak lain. Dan yang kelima, ada saling kepercayaan bahwa berhubungan dengan pihak lain adalah cukup tepat dan diinginkan. Kemudian kita lihat di sini definisi transaksi. Definisi transaksi yaitu kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak dalam melakukan pertukaran setelah melalui proses negosiasi. Yaitu transaksi adalah perdagangan nilai antara dua atau lebih pihak. Transaksi dapat berupa transaksi moneter, ada barang, ada uang, dan nilai tukar. Dan juga ada transaksi barter, di mana barang versus barang. Ruang lingkup pemasaran, apa yang dipasarkan? Yang pertama goods. Goods itu adalah barang secara fisik yang banyak dibutuhkan dan dapat dibuat. Ya, contohnya kita lihat sendiri apa barang-barang itu ya, convenience good, consumer good dan segalanya ya. Barang-barang yang bisa kita langsung konsumsi. Kemudian yang kedua, service atau jasa, sesuatu yang bersifat tangible atau tidak berwujud. Ya, macam-macam ya, jasa itu ada contoh, jasa tukang cukur, jasa transportasi, dan lain-lain ya. Yang ketiga, event atau pertunjukan, sesuatu yang bersifat informatif, edukatif. Contohnya, ya suatu hal misalnya ada pertunjukan, pameran, dan sebagainya ya. Yang keempat, experience atau pengalaman, sesuatu yang dapat memberikan nuansa atau pengalaman tertentu kepada orang lain. Ya, contoh pengalaman seseorang yang sudah melakukan satu hal ya, itu menjadi suatu hal yang menarik untuk bisa kita pelajari gitu ya. Atau yang suatu hal yang menarik untuk bisa
dijual kembali atau di-share kepada orang lain. Yang kelima adalah ideas atau gagasan, menawarkan gagasan atas manfaat atau kegunaan barang atau jasa yang dipasarkan. Contohnya, ya. Nah, untuk gagasan-gagasan ini biasanya yang bersifat inovatif, ya. Satu temuan-temuan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, ya. Oke, kita lanjut. Ruang lingkup pemasaran masih. Siapa yang memasarkan? Yaitu marketer, ya. Marketer yaitu seseorang yang mencari respon, perhatian, pembelian suara, sumbangan dari pihak lain, atau yang berupa prospek. Marketer juga harus memiliki keahlian untuk mempengaruhi baik waktu, level, dan komposisi permintaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan masih banyak definisi-definisi marketer dan fungsi-fungsi marketer yang bisa kita cari, kita tentukan nantinya, ya. Oke. Ruang lingkup pemasaran, sementara pasar sendiri banyak didefinisikan antara lain, di pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang. Ahli ekonomi mengatakan bahwa pasar adalah sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk tertentu. Para pelaku bisnis menggunakan istilah pasar untuk mencakup berbagai pengelompokan pelanggan, di mana pasar merupakan pelanggan potensial. Oke, sekarang kita melanjut kepada konsep pemasaran. Ya, apa itu konsep dasar pemasaran? Konsep pemasaran sebenarnya sudah muncul pada pertengahan tahun 1950-an. Pada zamannya waktu itu, perusahaan menjalankan pemasaran cukup dengan dua kata saja, buat dan jual. Ya, para pemasar mengatakan, inilah produk yang saya buat, silakan Anda beli. Orientasi pada saat itu berpusat hanya pada produk, di mana pelanggan atau konsumen tidak pernah ditempatkan pada posisi tertinggi. Produk apapun yang dibuat, pelanggan akan beli. Kenapa begitu? Karena belum banyak yang menjadi kompetitor perusahaan tersebut. Jadi masih bersifat monopoli. Nah, bagaimana konsep dasar pemasaran sekarang dan yang akan datang? Konsep buat dan jual untuk kondisi saat sekarang ini tidak dapat dipertahankan lagi. Paling tidak ada pergeseran filosofis dari kata buat dan jual menjadi pahami dan tanggapi. Konsep pemasaran saat ini adalah kuncinya perusahaan harus menjadi lebih efektif dibanding para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan memperkenalkan atau mengkomunikasikan nilai atau value pelanggan ke pasar yang sudah dimilikinya atau pasar sasaran atau target market. Oke, sekarang kita melanjut pada core marketing concept. Inti dari konsep marketing itu sendiri adalah yang pertama needs, wants, and demand. Jadi adanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kemudian yang kedua adanya product and service. Produk, barang, dan service, jasa. Yang ketiga value atau nilai, satisfaction, kepuasan, dan quality atau kualitas. Yang keempat exchange, pertukaran, transaction, transaksi, dan relationship atau hubungan baik dengan para customer. Dan yang kelima adalah market atau pasar. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini, ya, marketing core concept itu ya seperti ini, ya. Jadi berputar, dia berupa suatu siklus, ya. Jadi ada orang membutuhkan produk, ya, di sini karena barangnya sudah rusak. Kemudian values, nilai-nilai dan kepuasan, ya. Kemudian ada pertukaran. Kemudian ada pasar di sini. Kenapa? Dari sini ya ada kebutuhan dan keinginan. Nah, nanti dari kebutuhan dan keinginan ini terus berputar lagi. Adanya
keperluan atas suatu produk atau jasa. Nah, bagaimana nanti jasanya juga dipergunakan, barang atau jasanya dipergunakan, ya, mungkin timbul nanti nilai-nilai dan kepuasan kembali, kemudian terjadi pertukaran kembali dan masuk ke dalam pasar. Seperti itu ya. Itu adalah siklus marketing core concept. Konsep pemasaran modern. Ya. Yang pertama yaitu menetapkan target market atau pasar sasaran. Ya. Bagaimana kita mau memasarkan produk kita atau jasa kita apabila kita tidak tahu pasar sasaran kita, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, mengerti dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, jadi ada kebutuhan dan keinginan yang diungkapkan oleh pelanggan itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, menjalankan pemasaran secara terintegrasi. Terintegrasi ini maksudnya apa? Kita tetap menjalin hubungan baik dengan para customer kita, ya. Karena kenapa? Diharapkan untuk dapat melakukan pembelian ulang nantinya di kemudian hari. Kemudian yang keempat adalah menciptakan kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan pelanggan ini sangat penting karena yaitu tadi pelanggan yang puas akan membeli ulang atau bahkan mempromosikan produk dan jasa kita kepada customer-customer lain, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, pemasaran di sini ada target market yaitu berupa titik awal, kemudian ada kebutuhan atau pelanggan, ini fokusnya. Pemasaran terintegrasi ini adalah sarananya dan kepuasan pelanggan adalah hasil atau firm earning atau pemasukan bagi perusahaan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambar the place of marketing in a modern organization. Tempat dari pemasaran di mana di dalam organisasi modern, ya. Jadi intinya adalah di tengah-tengah ini adalah customer, pelanggan. Kemudian ada marketing di lingkar luar, dan di lingkar yang paling luar lagi terdapat ada produksi, ada keuangan, human resource, ya, sumber daya manusia, dan research and development, ya. Ini semua terintegrasi dan bertuju kepada customer atau disebut juga customer oriented. Oke, sekarang kita lanjut kepada tujuan pemasaran itu sendiri. Tujuan pemasaran itu apa? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambar ada produk dan ada konsumen, ya. Produk yang diperkenalkan kepada konsumen, nah konsumen sudah mulai mengenal produk tersebut. Kemudian produk itu juga didekatkan kepada konsumen dan konsumen juga semakin dekat pada produk tersebut. Dan produk diberikan pemahaman kepada konsumen dan konsumen juga mulai memahami apa arti penting produk tersebut. Oke, kita lihat pemasaran. Yang pertama, mengubah atau conversational marketing, merubah sikap orang-orang yang tidak menyukai sesuatu menjadi menyukai. Kedua, mendorong atau stimulation marketing, mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat atau tidak mengetahui suatu produk atau jasa. Dan ketiga, mengembangkan atau developmental marketing, membuat suatu produk atau jasa baru untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang keempat, mengaktifkan lagi atau remarketing, mengaktifkan lagi keinginan atas produk usaha jasa yang sudah stabil atau menurun permintaannya. Kelima, penyelarasan atau sinkro marketing, merubah pola permintaan sehingga dapat sesuai dengan pola penawaran. Yang keenam, memelihara atau maintenance, memelihara tingkat penjualan yang ada dalam menghadapi persaingan yang makin ketat. Yang ketujuh, mengurangi atau demarketing, mengurangi tingkat permintaan atas produk atau jasa yang telah ada. Dan yang kedelapan, merintangi atau counter marketing, di mana di sini bersifat menghancurkan atau merintangi permintaan atau keinginan pada produk atau jasa tertentu. Oke, saya rasa cukup dulu untuk pertemuan pertama ini, untuk pertemuan definisi marketing dan arti penting marketing di dalam kehidupan kita. Berikutnya nanti akan kita sambung kembali dengan
materi-materi yang lain mengenai manajemen pemasaran atau marketing management. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.